Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rivi Channel. Ini podcast kita yang keempat. Setelah publikasi nanti tentang apa sih podcast hari ini ya, kita akan bicara di kemudian. Nah, tunggu saja sabar. Nah, saat ini kita langsung berdua gitu kan. Kita nanti akan sharing-sharing pengalaman, berkali pengalaman tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang bermanfaat untuk di kemudian harinya gitu kan. Jangan sampai kita jadi mahasiswa itu merasa tidak ada manfaatnya gitu kan, malah banyak menjadi mudaratnya. Nah, itu seperti itu. Ini kita akan sering paham, apalagi saat ini masa-masa sudah lulus SMA ya kan, sedang banyak yang ingin melanjutkan kuliah gitu kan. Mungkin dengan podcast ini bisa mencerahkan sedikit gitu. Atau buat mahasiswa yang baru semester awal, semester awal ya, gitu yang kan. masih galau, apakah lanjut kuliah ataukah seperti atau apa pindah gitu kan. kuliah gitu kan. Apakah nanti merasa pindah jurusan nggak sesuai, nanti kita akan bicara di sini. Nah, ini kita perkenalkan dulu ya. Saya Yoga Budi Bakti. Dan saya Iren Agustina Dwi Astuti. Saya lulus S1 dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Kemudian lanjut S2 di Penelitian Evaluasi Pendidikan di UNJ kembali. Sedangkan Iren, Kalau saya S1 di Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, S2-nya juga sama, Pendidikan Fisika di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. nah saat ini kita berdua mengajar sebagai dosen di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Nah, kemudian kita bikin acara podcast ini iseng gitu ya. Pertama itu setelah merebaknya wabah COVID-19 gitu kan, yang lagi. Jadi kita lebih banyak bekerja di rumah. Bekerja di Satunya rumah, membuat konten. Daripada kita galau bingung ngapain gitu kan. Nah, kita bikin konten, semoga konten-konten di YouTube Rivi Channel bermanfaat untuk Amin. para penonton. Oke, kita mulai sharing pengalaman itu. Mau bahas apa sekarang? Kita akan bicara tentang kuliah ya, tentang okay. bagaimana menjadi mahasiswa gitu kan. Jadi biar pada tahu mahasiswa itu seperti apa nantinya. Nah, yang pertama adalah jelas ketika buat mahasiswa baru, ketika memasuki area perguruan tinggi adalah mereka status adalah maba, mahasiswa baru. Peralihan dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, kita akan bertanya, apa sih yang harus dilakukan seorang mahasiswa dalam istilah manajemen waktu sehingga dia itu bisa mengerti posisi diri sebagai mahasiswa itu harus apa dan bagaimana ke depannya. Silahkan kalau sharing pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadilah mahasiswa yang berkualitas, jangan membuang-buang waktu gitu ya. Jangan jadi yang mahasiswa yang kupu-kupu lah istilahnya kalau zaman dulu kayaknya ya. Kupu-kupu itu apa ya? Kupu-kupu tuh istilahnya kuliah pulang. Jadi cuma habitatnya cuma di istilahnya kampus atau rumah atau kampus atau kos-kosan kayak gitu ya. Nah itu apa ya, kita seperti kayak buang-buang waktu gitu. Kita kurang apa ya, kurang banyak manfaatnya gitu. Carilah yang kurang banyak pengalaman, carilah pengalaman yang positif lah gitu kan. Contohnya apa? Contohnya seperti pertama ikut organisasi. Itu organisasi itu juga melatih kita banyak sekali hal gitu ya. Organisasi, kemudian ikutlah kegiatan-kegiatan dosen gitu. Maksudnya kegiatan dosen seperti apa ya? Kalau kegiatan dosen, kalau saya dulu itu jadi asisten dosen gitu. Jadi asisten dosen otomatis kita lebih dekat ke dosen, kita lebih banyak pengalaman juga, dapat ilmu-ilmu baru juga. Ibaratnya ikut kegiatan yang menggali potensi yang ada dalam diri kita. Gitu, buat pengalaman juga lah seperti itu kan. Kemudian untuk menggali keilmuannya bolehlah kita ikut mengajar les privat atau asisten praktikum, itu juga bisa gitu. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan yang berpositif untuk menggali kemampuan kita gitu. Tapi kalau bicara masalah privat ya, ini pengalaman pribadi saya.
ketika privat itu saya mulai ngajar privat di semester 6 atau 5 saya lupa. Ketika itu saya fokusnya ngajar cari duit ya, otomatis IPK saya tuh anjlok gitu kan. Itu sangat saya sangat sedih sebenarnya. Ya harusnya itu makanya manajemen waktu. Walaupun banyak kegiatan tapi tujuan utama atau fokusnya adalah kuliah. Saya dulu mulai mengajar privat itu sekitar semester 5 udah mulai mengajar privat. Kemudian organisasi dari semester 3 itu udah mulai organisasi, ikut kalau di kampus saya dulu namanya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi selama 2 tahun. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan di kampus seperti kegiatan ospek di BEM gitu kan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian ikut asisten juga, baik asisten dosen maupun asisten praktikum gitu kan. Kemudian ikut lomba juga. Dulu saya pernah ikut Olimpiade Nasional juga. Nah, dari berbagai banyak kegiatan seperti itu, yang penting adalah manajemen waktu. Fokus utamanya adalah kuliah, sehingga nantinya kuliah kita tuh tidak keteteran, tidak ketinggalan gitu. Itu yang penting, tidak terbengkalai gitu. Ibaratnya itu kalau kegiatan kita berbenturan dengan kuliah, utamakan kuliah. Kalau saya seperti itu. Walaupun makanya kalau bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah dan mengambil privat gitu ya, tetap fokusnya kuliah. Cari jadwal untuk kegiatan privat itu yang tidak ada jadwal kuliahnya. Jangan sampai lebih mengorbankan kuliah hanya demi privat. Sayang sekali kalau seperti itu gitu. Itu yang namanya manajemen waktu itu penting sekali gitu. Walaupun saya dulu banyak sekali kegiatannya, alhamdulillah dalam kuliah itu lulus tepat waktu lah gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi itu yang paling penting, manajemen waktunya gitu. Tapi ada fenomena ketika jadi mahasiswa baru di semester 1, 2 itu IP-nya itu melejit, masih tinggi-tinggi gitu kan, karena ibaratnya itu baru masuk rajin gitu. Nah, begitu masuk semester 3, 4 mulai kenal organisasi, mulai kenal ibaratnya kehidupan lainnya gitu kan, itu mulai anjlok gitu. Ini pengalaman pribadi saya gitu. Saya IPK dari 3,9 di semester 2, semester 3 itu anjlok menjadi 2,3, semester 4 2,1 gitu kan. Ibaratnya tadi harus ngambil 24 SKS, saya harus bisa ngambil maksimal 18. Itu udah ketinggalan sama teman-teman, saya udah hampir putus harapan sebenarnya. Tapi ketika saya putus harapan, ya endingnya itu tetap saya orang kedua yang lulus dari program studi saya gitu. Itu makanya manajemen waktu itu penting. Walaupun kita sedang sibuk-sibuknya, biasanya kalau sibuk-sibuk organisasi itu semester 5, 6, itu sedang sibuk-sibuk organisasi, tapi tetap kuliah itu nomor 1 gitu. Dulu saya juga seperti itu, ikut kegiatan HMPS, kemudian kita pernah mengadakan seminar nasional yang mengundang dulu tuh pakarnya gunung itu Pak Surono itu. Dan kita walaupun mahasiswa, tapi kita sudah pernah mengadakan kegiatan seminar nasional paralel gitu, cukup membutuhkan banyak tenaga kesana kemari untuk kegiatan lomba-lomba siswa, lomba mahasiswa. Tapi jangan lupa kuliah tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Dulu kalau di zaman saya kuliah itu ada istilah terkenal itu nasakom gitu kan. Nasib 1 koma kalau zaman dulu. IPK nasib 1 IPK kalau IPK nasakom itu kalau nggak salah hanya bisa mengambil 18 ya. 18 saya lupa. SKS. Kalau saya alhamdulillah 24 terus sih, 24 SKS tapi juga gitu. Namanya itu Baskom. Apa tuh Baskom itu? Bawah 1 koma. Ini kalau udah ke bawah 1 koma udah keterlaluan gitu. Apakah maksudnya nggak pernah masuk, tapi ya teman-teman saya untungnya tidak ada, masih dalam kategori nasakom. Ada juga istilahnya mapala gitu kan, mahasiswa paling lama itu banyak gitu. Makanya mahasiswa abadi, kalau di Jawa bilang itu mahasiswa abadi, itu mahasiswa yang paling lama, abadi hidupnya. Kalau kita itu mapala, mahasiswa paling lama. Bahkan saya punya teman itu lulus itu bareng, wisudanya itu bareng dengan saya wisuda magister gitu kan. Saya bilang, kamu baru ngapain, baru wisuda? Waduh, sama saya wisuda juga tapi beda strata. Tapi ya itulah pengalaman kehidupan gitu kan, tidak ada yang bisa menjamin pintar itu bisa lulus duluan, atau ya sebenarnya kuliah itu sebenarnya mencari IPK, mencari ilmu atau mencari pengalaman gitu. Ya IPK semuanya sebenarnya.
Semuanya, ilmu ya? juga iya, kemudian pengalaman juga iya. IPK, karena IPK biasanya sebagai syarat untuk modal kita melamar kerja. Jadi IPK ya menurut saya penting nggak penting harus kita ini gitu ya. Kuliah itu harus pinter nggak sih? Kuliah itu harus mempunyai skill. Skill ya? Menurut Nggak saya harus pinter ya? nggak harus mempunyai skill dan paham apa yang ada di kemampuan kita, potensi diri kita gitu. Kompetensi Kompetensinya kompetensi bukan gitu. pintar. Berarti pintar itu tidak sama dengan kompetensi kalau saya bilang itu seperti Kalau itu. saya juga, saya rasa saya biasa aja, nggak pintar kayak gitu. Tapi dengan kompetensi yang saya miliki, alhamdulillah saya bisa sampai sekarang ini. Bisa gitu. survive sampai saat ini kan. Ya seperti itu. Jadi IPK itu tidak menjamin, itu intinya. Ini Dulu pengalaman. IPK-nya berapa terakhir Pak Yoga? Saya sangat memuaskan 3,43 IPK. Bagus tuh kalau IPK segitu. Ya, itu di eksak itu sudah cukup tergopoh-gopoh untuk mencapai IPK seperti itu. Iya benar. Nah, IPK itu tidak menjamin gitu. Saya punya teman juga lulus cum laude gitu kan. Ini apa? Pokoknya IPK-nya itu ya pintar lah, tapi ketika dia lulus itu sulit juga mencari pekerjaan. Mungkin ini juga harus jadi tanda petik ketika lulus dari sarjana ataupun S1 kuliah itu tidak bisa menjamin langsung dapat kerja. Ini harus dipahami mahasiswa. Iya. Jadi ibaratnya karena ketika masuk dunia kerja yang dinilai itu ya jelas IPK, tapi kalau IPK tidak punya kompetensi Sama aja. orang akan mencari yang memiliki kompetensinya dulu, itu seperti itu. Mungkin buat sharing-sharing pengalaman nanti. Pokoknya carilah kegiatan yang bermanfaat gitu. Kalau pengalaman saya dulu, saya lebih sering ikut ke kegiatan dosen karena apa, buat kemampuan kita dan melatih pengalaman juga gitu. Iya. Dulu saya sering ikut kegiatan seminar paralel gitu Pak Yoga. Jadi kita mempresentasikan karya kita bersama dosen, kemudian nanti dipublikasikan di Proceeding atau jurnal. Nah, itu sangat sekali bermanfaat yang dirasakan sekarang gitu. Berarti sekarang waktu ketika saya menjadi dosen gitu kan, otomatis kita dituntut menulis publikasi ya. Itu udah pernah saya lakukan dulu di waktu kuliah S1 gitu kan. Itu sangat bermanfaat sampai sekarang tetap kita lakukan. Tapi kalau kita dengar publikasi ataupun seminar itu, publikasi itu ngetrennya itu mulai tahun 2013 ketika saya lulus S2. Jadi semakin kesini tuh publikasi semakin ngetren. Syarat biasanya syarat ibaratnya itu syarat jadi kalau sekarang sebagai syarat ujian syarat rata-rata. ujian ya. Sekarang kalau saya dulu waktu kuliah S1 belum ada syarat seperti itu. Jadi Kalau sekarang ibaratnya udah. mungkin harus, tapi bagus juga ya kalau kita dibuat syarat itu. Jadi Nah, waktu ketika saya S2 sudah ada syarat seperti itu. Jadi syarat sidang S2 tesis ya, syarat sidang tesis itu kita harus sudah mempublikasikan karya kita dengan cara seminar oral presentasi. Jadi melatih kita untuk presentasi, melatih kita berkomunikasi, melatih kita ya percaya diri deh ngomong di depan umum kayak gitu. Itu sih. Dan dipublikasikannya dengan proceeding maupun jurnal hasilnya, itu syaratnya gitu. Kalau kita belum melakukan itu, kita nggak boleh ikut ujian sidang. Iya, gitu. Tapi membuat artikel di jurnal itu buat yang baru pertama kali itu rasa sangat sulit mungkin ya. Karena saya pengalaman itu sampai 10 kali bolak-balik sudah selesai sidang, syarat wisuda harus publikasi artikel itu saya sampai 10 kali bolak-balik ke pembimbing. Salah terus bikin artikel gitu, padahal saya sesuai tesis saya gitu. Tapi ketika artikel kita sudah terbit, rasanya tuh sangat senang gitu, puas sekali artikel kita sudah terbit, bisa dibaca banyak orang, itu rasanya memiliki kepuasan tersendiri kalau bagi saya gitu. Apalagi kalau kita penelitiannya bareng dosen, nulisnya bareng dosen kayak gitu. Ketika menjadi mahasiswa. Tapi kita punya kepuasan juga, revisian banyak itu ibaratnya kita kita belajar jadinya kan, kayak nggak pernah nyerah gitu. Ada juga kadang-kadang orang banyak mahasiswa ngeluh, aduh revisi lagi gitu kan, seperti itu. Nah mungkin hari ini kita bisa diambil manfaatnya.